Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Manajemen Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya Nadia Atika Putri ingin menjelaskan materi mengenai laboratorium TIK. Yang pertama, laboratorium komputer. Yang kedua, jaringan komputer lokal. Yang ketiga, internet. Dan yang keempat, sistem informasi. Yang pertama, laboratorium komputer. Laboratorium komputer mungkin sebuah bentuk penggunaan teknologi informasi di sekolah yang dianggap paling lazim. Walaupun laboratorium komputer dapat menjadi tempat yang memberikan fungsi cukup banyak, tapi umumnya hanya digunakan untuk melakukan proses belajar menggunakan komputer. Sebagai fungsi utama, tempat belajar komputer, laboratorium komputer sangat mungkin dioptimalkan penggunanya. Siswa yang memiliki bakat yang kuat terhadap komputer dapat melakukan eksperimen dan eksplorasi lebih lanjut di laboratorium komputer. Dengan memberikan keluasan penggunaan dan bimbingan yang cukup, maka laboratorium ini akan menjadi tempat yang amat berguna bagi mereka. Yang kedua, jaringan komputer lokal atau local area network. Jaringan komputer umumnya sudah menjadi kebutuhan dasar jika sebuah institusi memiliki banyak komputer. Dengan membangun jaringan-jaringan komputer lokal, akan diperoleh sejumlah keuntungan. Selain fungsi dasarnya untuk komunikasi data antar komputer, dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita dapat membangun berbagai sistem informasi. Yang ketiga, internet. Koneksi ke internet akan memberikan banyak manfaat bagi kegiatan di sekolah. Dan tidak lupa mempertimbangkan banyak internet, setiap pisau bermata dua, yang mempunyai sisi negatif dengan menggunakannya yang bijak. Internet akan memberikan bantuan yang sangat berharga bagi pelaksana proses pembelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Fungsi yang seharusnya dimanfaatkan dari internet adalah sebagai sumber data yang sangat besar. Dapat dibayangkan bahwa internet berfungsi sebagai sebuah perpustakaan yang sangat luas, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 4. Sistem informasi. Dalam jaringan komputer lokal yang dimiliki, akan sangat mungkin untuk menambahkan atau membangun berbagai sistem informasi di atasnya. Untuk lingkungan sekolah, biasanya akan berkaitan dengan sistem informasi data siswa, sistem informasi mata pelajaran, perpustakaan, forum diskusi, dan berbagai kemungkinan lainnya. Sistem informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di sekolah. Setiap penyampaian data yang lebih tertera dan akurat, penampilan data yang lebih cepat, dan membantu untuk penentuan sebuah keputusan dari data yang telah diperoleh sesuai keperluan. Sekian, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur ICT di laboratorium TIK. Tujuan dari pengadaan dan pemindahan lab komputer di beberapa sekolah atau di seluruh sekolah di Indonesia yang pertama yaitu agar terciptanya proses pembelajaran TIK sesuai dengan amanat dan tuntutan kurikulum terbaru. Yang kedua yaitu agar para warga sekolah dapat memanfaatkan lab komputer secara maksimal. Yang ketiga yaitu agar terciptanya proses pembelajaran berbasis multimedia dalam rangka membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan. Dan yang keempat yaitu agar para siswa dapat mensejajarkan dirinya dengan siswa lainnya dalam pemanfaatan ICT. Yang kelima, agar guru dan siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer dilengkapi dengan sarana telekomunikasi, ada internet, intranet, dan ekstranet. Dan yang terakhir yaitu membentuk kreativitas guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Di dalam infrastruktur ICT ini ada namanya kelembagaan. Kelembagaan ini di dalam sebuah lab komputer. Nah, struktur organisasi dalam pengelolaan lab di beberapa sekolah dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ada ketua lab atau sering disebut dengan CCO. Dan yang kedua ada wakil ketua. Yang ketiga ada network and security administrator. Dan yang keempat ada sistem administrator, yang kelima ada teknis, dan yang keenam ada staf administrasi. Dan yang selanjutnya yaitu standarisasi pengelolaan laboratorium TIK. Banyak perusahaan yang memproduksi produk menggunakan standar produksi seperti JIS Jepang. Yang kedua CE Mark Uni Eropa. CE adalah sertifikasi keamanan produk atau dilayangkan di wilayah Uni Eropa. Dan yang ketiga ada
IEEE, standar komunikasi wireless LAN, dan yang keempat ada ICSA, Indonesian Customer Certification Award, dan yang terakhir yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan yang kedua ada standar sistem mutu. Yang pertama yaitu SMM ISO, yaitu Sistem Manajemen Kualitas atau Mutu. Dan yang kedua yaitu ada SML ISO, Sistem Manajemen Kesehatan Lingkungan. Yang ketiga ada QHSAS, Sertifikasi Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu QS, standar yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok kepada pihak ketiga untuk perusahaan industri otomotif ataupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlita Anggraini dengan NPM 18111010324. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada poin C, yaitu strategi pengadaan sarana. Dalam hal ini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan melakukan metode pembelajaran dengan sistem KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya metode ini, diharapkan peserta didik yang lulus dari sekolah sudah siap dengan lapangan pekerjaan yang akan dihadapinya. Dengan begitu, dunia pendidikan ini sangat berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan mampu berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya. Untuk mencapai harapan tersebut, maka adanya strategi pengadaan sarana dan prasarana laboratorium TIK untuk memenuhi standar kebutuhan sekolah. Yang pertama yaitu pada tahapan pembangunan. Dalam tahapan pembangunan ini perlu adanya identifikasi kebutuhan, yaitu bagian pertamanya. Identifikasi kebutuhan ini akan mengetahui apa saja jenis-jenis komputer yang akan diadakan serta bentuk dan strategi lainnya. Yang kedua yaitu B, persiapan sarana dan prasarana. Dalam persiapan sarana dan prasarana ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu listrik. Nah, listrik ini besar daya listrik sangat berpengaruh dalam penggunaan komputer. Jadi perlu adanya perhitungan yang mendalam, berapa jumlah daya listrik yang tersedia dan berapa jumlah daya listrik yang akan digunakan. Yang kedua yaitu gedung. Sebuah laboratorium komputer jelas membutuhkan gedung yang cukup baik dari segi ukuran, keamanan, maupun tata letak dan hal lainnya. Yang ketiga yaitu grounding. Grounding ini berguna untuk membuang muatan terlebih pada peralatan elektronik, sehingga mencegah adanya kerusakan terhadap peralatan seperti komputer. Yang keempat yaitu meja dan kursi, dan yang kelima tata letak. Maksudnya tata letak dari meja kursinya, penataan dalam lab laboratorium tersebut. Dan yang terakhir yaitu keenam, pemilihan spesifikasi. Dalam pemilihan spesifikasi ini ada beberapa jenis alat yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prosesor, memori, hard disk, motherboard, kemudian monitor, dan kartu ekspansi. Mungkin itu saja materi pada poin pengadaan sarana dan prasarana yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahap pengadaan peralatan laboratorium. Nah, dalam memfasilitasi laboratorium TIK, kita bisa melakukan beberapa strategi, diantaranya yang pertama itu beli tunai. Pengadaan barang dengan sistem beli tunai adalah di mana pihak sekolah itu membayar kepada toko penjualan pengadaan sarana lab itu sebagai pihak sponsor secara tunai terhadap perlengkapan laboratorium TIK yang telah dipesan oleh pihak sekolah. Nah, pihak sponsor juga memberikan garansi perawatan dan perbaikan yang bervariasi tergantung dengan perjanjian yang dilaksanakan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu ya toko dengan pihak sekolah. Itu jangka waktu garansinya 1 tahun sampai 5 tahun dan dapat diperpanjang juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, beli kredit. Sistem beli kredit adalah pihak sekolah membayar kepada toko penjual pengadaan sarana lab itu dengan cicilan per bulan terhadap sarana lab tersebut dengan garansi perawatan dan perbaikan juga. Tetapi dalam kredit ini garansinya hanya 1 tahun sampai 2 tahun saja, dan garansi tersebut dapat diperpanjang dengan kontrak garansi yang baru di kemudian hari. Yang ketiga, sewa beli. Sistem sewa beli adalah pihak sekolah membayar kepada toko penjual pengadaan sarana lab
itu dengan harga hitung dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah masa sewa selesai, maka seluruh peralatan sarana lab itu masih milik sekolah selama waktu sewa itu masih berlangsung. Jadi garansi perawatan dan perbaikan kerusakan laboratorium menjadi tanggung jawab dari toko penjual pengadaan sarana lab. Nah, garansi perawatan dan perbaikannya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun dan dapat diperpanjang juga seperti yang tunai dan kredit tadi. Yang keempat, itu saham. Sistem saham adalah toko penjual pengadaan sarana lab memberikan saham senilai senilai total investasi, yaitu 100%. Nah, 50% itu tetap dimiliki oleh toko tersebut dan 50% lagi sisanya untuk dijual kepada keluarga besar sekolah, yaitu seperti guru, pengawas, atau komite. Nah, ini saham ini tidak dijual untuk pihak luar, ini hanya dikhususkan untuk pihak sekolah saja. Lalu kelima, ada Black Grant. Penyediaan dana Black Grant secara umum itu ditujukan untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu PTK atau PNF di provinsi dalam rangka mengoptimalisasikan kapasitas dan kemampuan dinas pendidikan di provinsi sesuai dengan fungsinya, yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non-formal. Selanjutnya, ada prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan dana bantuan Black Grant adalah masing-masing sekolah, lembaga pendidikan luar sekolah, dan pemerintah daerah yang berminat untuk mendapatkan dana bantuan Black Grant menyusun proposal yang diajukan kepada Dewan dan Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota tersebut. Lalu, Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota meneliti dan menilai proposal yang masuk, kemudian menetapkan calon mana yang mendapatkan bantuan Black Grant ini. Dosen dan Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota terbitnya surat keputusan penerimaan bantuan Black Grant dan mengirimnya kepada penanggung jawab Black Grant sebagai dasar untuk mencairkan dana Black Grant ini. Dana dicairkan melalui PT Pos atau bank terdekat yang langsung diterima kepada penanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan atau pemerintah daerah yang berhak menerima dana bantuan Black Grant untuk digunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan tadi. Yang terakhir, Dewan atau Komite Pendidikan Kabupaten atau Kota itu melakukan pembinaan, pengawasan, dan memantau pelaksanaan program yang didukung dengan dana bantuan Black Grant tersebut. Nah, lalu ada prinsip pemberian Black Grant. Yang pertama itu responsif. Pemberian subsidi ini dilakukan jika ada permohonan bantuan dari pihak pengelola pondok pesantren. Oleh karena itu, selama pihak pengelola pondok tidak mengajukan proposal, maka bantuan ini itu tidak akan pernah dilakukan karena tidak ada proposalnya. Yang kedua, keadilan. Pemberian subsidi ini tidak diberikan hanya kepada pondok pesantren tertentu yang memiliki ciri khas atau latar belakang tertentu. Yang ketiga, pemerataan. Sedapat mungkin pemberian bantuan ini disebarluaskan kepada seluruh pondok pesantren yang memenuhi syarat dan memperhatikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten di kabupaten tersebut. Lalu yang terakhir, tidak tumpang tindih. Pondok pesantren yang sudah memperoleh bantuan fisik atau non fisik dari proyek lain yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah tidak berhak menerima lagi bantuan Black Grant dikarenakan kan sudah mendapatkan bantuan dari proyek lain gitu. Jadi biarkan ini menjadi bantuan untuk pesantren yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah Kurniasari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Itu kan syarat penerimaan bantuan. Jadi yang berhak menerima bantuan Black Grant adalah sekolah yang memiliki program untuk membangun ruang kelas, pembangunan pemondokan atau asrama, atau rehabilitas gedung, dan memerlukan bantuan dana. Sehubung dengan itu, maka pada tahun anggaran 2004 ini, persyaratan pendanaan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama itu syarat pokok. Syarat pokoknya itu merupakan sekolah kurang mampu, tetapi
potensial untuk meningkatkan angka partisipasi atau mutu pendidikan. Yang kedua, dalam 3 tahun terakhir tidak sedang menerima subsidi untuk kegiatan pembangunan fisik RKB atau rehabilitas gedung. Yang ketiga itu memiliki lahan sendiri. Lahan ini bisa berupa tanah atau berupa lantai bagian atas yang sudah siap untuk membangun gedung dengan konstruksi tingkat. Terus yang keempat itu kekurangan ruang kelas atau gedung pondok rusak dan kurang dana untuk memperbaikinya. Terus yang kelima, membuka rekening tabungan di Bank BRI unit setempat atas nama pengelola yang akan dipergunakan untuk penyaluran bantuan. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak. Satu saja antara 5 syarat ini tidak dipenuhi, maka suatu lembaga permohonan subsidi tidak berhak ditetapkan menjadi penerima subsidi block grant. Selanjutnya itu syarat tambahan. Nah, syarat tambahan yang pertama itu dalam 3 tahun terakhir mempunyai peserta didik dengan jumlah rata-rata minimal 75 orang serta kecenderungan jumlah per tahunnya tidak menurun. Yang kedua itu mempunyai izin operasional dan akte pendirian dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, sekolah masih beroperasi dibuktikan dengan rata-rata kehadiran siswa dan guru minimal 90% untuk 1 tahun terakhir. Yang keempat itu status tanah dan bangunan tersebut adalah milik sekolah yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan yang sah. Surat bukti kepemilikan ini bisa berupa sertifikat atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi syarat-syarat tambahan ini digunakan untuk menetapkan peringkat calon penerima bantuan atau subsidi dengan memberikan skor untuk setiap butirnya sesuai dengan penilaian proposal yang akan diuraikan di belakang. Dapat ditetapkan peringkat masing-masing sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah lolos dari syarat pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fauzi, NPM 1811 010357, akan menyampaikan materi teknologi pendidikan yaitu manajemen laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Jadi tujuan khusus itu yang pertama meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua mendata PTK yang berada di wilayah provinsi. Yang ketiga membentuk dan memberdayakan Pokja program kerja PTK di provinsi. Yang keempat meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang terkait. Yang kelima meningkatkan pemberdayaan forum-forum di daerah. Yang keenam melaksanakan seleksi bagi PTK berprestasi dan berdedikasi. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat penerima. Persyaratan untuk menerima dana bantuan atau block grant bagi Dinas Pendidikan Provinsi sebagai berikut. Jadi ada syarat untuk menerima dana bantuan itu atau block grant tersebut, ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jadi yang pertama itu mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal. Proposal diajukan. Yang kedua, proposal ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi proposal itu harus ditandatangani oleh Kepala Dinas. Jadi jika tidak ada tanda tangan oleh Kepala Dinas, ya dana tersebut tidak akan keluar. Syarat yang ketiga yaitu mencantumkan secara rinci program kegiatan yang akan diselenggarakan. Jadi program kerjanya itu apa, dicantumkan dalam proposal tersebut. Adapun proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi menggunakan sistematika sebagai berikut. Jadi proposal tersebut mencangkup ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 itu diisi biasanya pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar, tujuan, dan hasil yang akan diharapkan. Yang selanjutnya itu bab 2. Bab 2 itu menganalisis situasi yang isinya mendeskripsikan data yang ada di wilayah provinsi dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, rencana program kegiatan yang memuat rasional, tujuan sasaran, pelaksanaan kegiatan, pendanaan, dan jadwal kegiatan. Yang bab 4, pemantauan dan evaluasi yang memuat kegiatan monitoring, evaluasi, dan yang akan dilakukan. Yang bab kelima, lampiran, penutup atau memuat
kesimpulan, dan saran. Jadi proposal yang diajukan itu diajukan kepada dinas provinsi menggunakan sistematika seperti itu tersebut, yang mencakup pendahuluan, analisis situasi, rencana program kerja, pemantauan dan evaluasi, lampiran, dan penutup. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana block grant. Jadi dalam penyaluran dana block grant ini, yang pertama itu dana block grant disalurkan sekaligus kepada rekening dinas pendidikan melalui bank pemerintah. Jadi telah mengajukan proposal, dana telah keluar. Dana block grant ini disalurkan atau dikeluarkan melalui rekening dinas pendidikan melalui bank pemerintah. Yang kedua, pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab teknis, dalam hal ini kepala subdin yang bersangkutan. Jadi pengelolaan selanjutnya setelah dana itu keluar, dikelola, diserahkan kepada penanggung jawab teknis, yaitu kepala subdin yang bersangkutan. Adapun yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan program. Setelah dana block grant diterima oleh penanggung jawab teknis, diharapkan segera mungkin melakukan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang dituangkan dalam proposal yang sudah disetujui mekanismenya. Harus dipertanggungjawabkan dengan tolak ukur yang sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Jadi setelah dana block grant yang diterima, langkah selanjutnya yaitu diharapkan segera mungkin melakukan program kerja yang telah disetujui di dalam proposal tersebut. Jadi program kerja di dalam proposal tersebut harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam proposal. Yang selanjutnya yaitu sumbangan pihak lain. Untuk menambah rasa memiliki pihak-pihak eksternal sekolah yang di antara lain wali murid, pihak komite ataupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah diharapkan bekerjasama dengan sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana pengadaan laboratorium komputer untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas laboratorium komputer dan multimedia yang tersedia masih belum memadai. Laboratorium TIK yang lengkap sebagai sarana penunjang belajar bagi peserta didik merupakan suatu kebutuhan mutlak dan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus dapat digunakan untuk peningkatan status akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Jadi yang selanjutnya ini sumbangan pihak lain. Ini menambah rasa memiliki ini butuh sumbangan dari pihak-pihak luar seperti wali murid, para komite, dan lain sebagainya. Karena untuk melengkapi sarana dan prasarana laboratorium komputer TIK ini. Karena sarana yang memadai akan meningkatkan mutu pendidikan bagi para siswa. Dan peningkatan status akreditasi sekolah juga akan dipandang dari sudut tersebut. Mungkin ini materi yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah akan menjelaskan tentang tata letak peralatan laboratorium. Tata letak peralatan laboratorium berhubungan dengan bagaimana kita mengatur penempatan alat-alat utama di dalam lab dan alat-alat pendukung yang tentu saja hal ini dikaitkan dengan luas ruangan dan persyaratan-persyaratan umum dalam penataan lab komputer. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam tata letak peralatan komputer adalah luas untuk satu unit komputer minimal adalah 6 cm x 1 cm, jarak antar komputer ke komputer yang ada di belakang 3 cm, jarak antar meja komputer dengan kursi sekitar 3 cm, sehingga jarak mata pengguna ke layar monitor sekitar 40 cm. Peralatan laboratorium komputer. Peralatan-peralatan tersebut meliputi 1 unit komputer, 2 meja dan kursi tempat meletakkan komputer dan tempat duduk user, 3 meja instruktur atau guru, 4 papan tulis atau whiteboard. Yang selanjutnya ialah peralatan penunjang. Yang pertama ialah sistem jaringan, kedua output, ketiga komputer instruktur, keempat LCD screen, kelima LCD proyektor, keenam lemari, dan yang terakhir yaitu AC. Ada beberapa jenis tata letak peralatan laboratorium yang bisa digunakan dalam peralatan laboratorium komputer, tapi yang umum digunakan ada 2 jenis, yaitu menghadap ke depan dan menghadap ke samping. Yang pertama, tata letak komputer menghadap ke depan. Tata letak laboratorium ini sangat umum, namun demikian dari sisi pembelajaran hal ini kurang efektif, sebab jarak pandang siswa sangat rendah, guru tidak bisa melihat kegiatan siswa. Jalan bagi guru untuk bekerja dengan siswa secara individual sangat sukar, pemasangan kabel sangat sukar dan perlu kabel di bawah lantai. Para siswa mudah sekali menabrak peralatan ketika masuk dan keluar. Jika ada satu komputer memerlukan perhatian di muka kelas, hal itu akan mengganggu semua siswa. Untuk lebih jelasnya, gambar sudah ada di makalah masing-masing yang sudah dibagikan. Selanjutnya itu tata letak komputer menghadap ke samping. Tata letak laboratorium ini jauh lebih baik dari sisi pembelajaran karena siswa dapat berputar ke kursi mereka dan jarak pandang cukup baik. Guru dapat memantau kegiatan semua siswa selama belajar. Jalan bagi guru untuk bekerja secara individual dengan siswa sangat bagus. Pemasangan kabel sangat mudah dan mudah pula dimodifikasi. Para siswa tak berhubungan dengan kabel di belakang dan dapat mengurangi risiko kecelakaan.
Jika ada komputer yang memerlukan perhatian atau perbaikan kecil, siswa lain tidak terganggu. Dan yang terakhir itu rekomendasi tata letak komputer yang ideal. Dari jenis tata letak yang telah disebut di atas, penulis merekomendasikan untuk membuat desain laboratorium dengan pola tata letak penempatan komputer menyamping, seperti terlihat pada gambar yang ada di makalah. Desain pemetaan lab komputer seperti terlihat pada gambar merupakan pengembangan dari tata letak komputer yang menghadap ke samping dengan beberapa tambahan atau kelengkapan alat penunjang yang tersedia di dalam lab. Penataan model ini akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif karena memiliki beberapa keuntungan antara lain, yaitu risiko kecelakaan dapat dihindari, risiko alat tersenggol siswa dapat dihindari, mudah dalam perawatan, kelelahan akibat suhu yang terlalu panas dalam ruangan berkurang karena sistem sirkulasi yang memadai, dan yang terakhir guru dapat memantau kegiatan siswa dengan baik karena ada lorong antar komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillah, nama saya Roni Andrianto, NPM 1811010473. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu IP scan. IP scan adalah software yang dapat memindai ratusan alamat IP secara simultan pada kecepatan tinggi. Kemudian port scan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Kemudian pengertian PUTTI adalah sebuah aplikasi open source memanfaatkan protokol jaringan seperti SSH dan Telnet. Sedangkan WinSCP adalah sebagai alat untuk transfer atau yang lebih kita kenal sebagai upload dan download. Kemudian yang terakhir, pengertian NetOP adalah rangkaian produk yang memberikan solusi untuk memanajemen jarak jauh, berbagi desktop, dan dukungan berbagai sistem komputer. Radmin adalah sebuah program remote desktop untuk sistem operasi Microsoft Windows. Sedangkan NetSupport adalah software yang berfungsi untuk memantau komputer dari server. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.